Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi barakatihi wa bika fid dharain la anqal. Al-babu tsalitsu fil fatwa. Qala al-faqihu az-zahidu Abu al-Laits rahimahullahu ta'ala kariha ba'dun nas al-fatwa wa ajazaha 'ammatu ahli al-ilmi idza kana ar-rajulu mimman yasluhu lidzalik. Berkata al-faqih az-zahid, orang yang ahli fikih, orang yang zuhud, Al-Imam Abu Laits Samarqandi. Ya. Apa kata beliau? Kariha ba'dun nas. Ya. Kariha membenci ba'dun nas, sebagian orang, al-fatwa akan berfatwa. Jadi sebagian orang itu nggak suka berfatwa. Ya. Apa sih berfatwa? Ngasih hukum. Ustadz, ini masalah ini gimana? Nah, nggak boleh, haram. Nah, itu fatwa namanya. Bilang halal, bilang haram, bilang makruh, namanya berfatwa. Ya. Nah, sebagian orang nggak suka berfatwa. Wajazaha ammatu ahli ilmi, dan kebanyakan atau mayoritas ahli ilmu membolehkannya. Tapi idza kana ar-rajulu, dengan syarat apabila laki-laki tersebut mimman yasluhu lidzalik, tergolong orang yang pantas, orang yang layak untuk berfatwa. Tuh ya. Jadi boleh-boleh aja kita menghukumi sesuatu, tapi dengan syarat kita memang sudah layak, tuh ya. Makanya untuk belajar nggak lama belajar. Ya, tapi kalau untuk mengajar, nah itu layak apa enggak gitu. Makanya sang guru biasa ngetes. Misal contoh, ada santri pengen pulang, guru saya pengen izin, saya pengen nikah misalnya, atau nggak pengen buka pesantren. Ya udah, tes dulu, baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu fil fatwa. Al-bab jadi apa? Kenapa marfu? Jadi apa ya? Nggak tahu. Jangan pulang sih, pulang aja. Belajar dulu, kelarin dulu. Al-bab jadi apa? Kecuali dia pulang pengen kerja, ya silakan, namanya orang kan. Tapi kalau pengen ngajar, nggak boleh, harus dites dulu. Ntar ditanya masalah fikih, kalau ente ntar pulang di kampung ada orang nanya masalah fikih sama ente buka kitab apa? Wah, ini buka kitab Adabul Insan. Oh, salah. Apalagi buka buku Jurumiyah, lebih sesat lagi. Ya. Kalau ada masalah hukum, buka buku apa? Nah, pertama saya cari di Safina. Kalau di Safina nggak ada, cari di syarahnya. Apa syarahnya? Kasyifah. Kalau di Kasyifah nggak ada, dicari di Matan Takrib. Kalau nggak ada, di Takdirat Sadidah. Kalau nggak ada, di Fathul Qorib. Kalau nggak ada, di Fathul Mu'in. Terus tanya. Yang ditanya bukan sekedar masalah hukum, tapi sumber kita nyari masalah. Ya. Yang kitab begini banyak di belakang saya, di depan saya. Ini bukan sekedar buat pajangan, bukan. Ini ilmu. Ya, segala problem di sini kuncinya. Cuman di mana, yang mana bagiannya gitu. Ngomongin masalah tentang ketuhanan nih, buka kitab tauhid Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid. Ngomongin tentang masalah hadis nih, buka Jawahir Lu'lu'iyah. Ini kita tahu semua, ini bukan sekedar pajangan. Jadi kitab jangan dipajang doang, dibaca. Nah, gimana cara kita biar baca kitab? Nah, ada caranya. Apa caranya? Ngajar. Atau kita nulis tuh. Itu cara kita biar kita buka-buka buku. Makanya kembali lagi tadi ya. Untuk masalah ngaji, siapapun dimanapun boleh ya, ngaji siapa aja boleh, wajib bahkan. Tapi kalau ngajar, entar dulu ya. Harus dengan izin dari guru itu ya. Apalagi berfatwa. Fa amma hujjatut ta'ifatul ula, adapun hujjah atau argumentasi atau alasan kelompok yang pertama, ta'ifatul ula, apa itu? Fama ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal fatwa. Apa kata Rasul? Ajra'ukum, orang yang paling berani di antara kalian. Ajra'ukum, ya, orang yang paling berani di antara kalian. 'Alan nar, atas api neraka. Ajra'ukum 'alal fatwa, orang yang paling berani berfatwa. Jadi kalau kita ada orang tanya misalnya gitu, ya, kalau kita memang nggak tahu atau ragu, mending nggak usah jawab daripada ngarang, ya.
Ada orang tanya, Ustaz, kalau misalnya ada orang head, ya, dia misalnya headnya baru 7 hari, terus hari ke-8 masih keluar, apakah masih head atau udah enggak? Apa jawabannya? Udah nggak usah jawab. Mendingan kita bilang, nanya mau aja mau Ustaz orang lebih pintar gitu. Ya. Jelas? Waruya an Salman anna unasan kanu yastaftuna, ya, yastaftuna. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi bahwasanya ada sekelompok orang dahulu mereka minta fatwa, ya, kepada beliau. Faqala hadza khairun lakum wa syarrun li. Nah, kata beliau, kata Salman Al-Farisi, ini baik buat ente tapi buruk buat saya. Maksudnya apa? Ente mah enak nanya hukum, aneh jawab, ente tahu, ente enak. Lah aneh ngomong, aneh jawab, tanggung jawab. Ya. Makanya orang kadang sembarangan tuh, ya, ngundang-ngundang orang ceramah, ya. Kayaknya sih kalau bahasa katanya orang ngundang seenak-enaknya, dia mah enak ngundang. Ya. Lah kita yang ngomong yang berat. Ya. Umumnya orang kan kalau mikirnya enak penceramah, ya pergi dijemput, pulang diantar, dikasih berkat, dikasih duit, enak katanya gitu lah. Ini pikiran ahli dunia. Tapi kalau pikiran orang agak enggak gitu. Ya. Justru yang enak yang ngundang. Ente dengar aneh ceramah, senang, girang, dapat ilmu. Aneh, nah, ya. Jadi posisinya dibalik. Ya mending tuh dapat berkat kan gitu. Ada yang kagak dapat, masuk neraka lagi bismillah. Udah kagak dapat berkat, nggak dapat amplop, yang ngajar masuk neraka, bismillah. Kasihan kan dunia miskin, di akhirat miskin tuh, ya. Wa an Abdurrahman ibni Abi Layla qala adraktu mi'atan wa ishrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama kana minhum muhdithun illa wadda anna akhahu kafahul haditha wala muftin illa wadda akhahu kafahul fatwa. Tuh. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia mengatakan, aku mendapati mi'atan wa ishrina 120 min ashabi Rasulillah, sahabat Rasulullah SAW. Ini kata Abdurrahman. Ya, Abdurrahman mengatakan, saya udah ketemu 120 sahabat Nabi. Fama kana minhum muhdisun, dan tidaklah di antara mereka berbicara atau menyampaikan hadis illa melainkan wadda anna akhahu kafahu, dia berharap, ya, bahwasanya saudara itu sudah mencukupinya dalam masalah hadis. Ya. Wala muftin, dan tidaklah seseorang berfatwa illa wadda akhahu kafahul fatwa, melainkan dia itu berharap saudaranya itu yang telah mencukupi beliau dari berfatwa. Artinya gini, ya, kalau banyak orang kumpul, ya, ada ahli hadis, ada ahli hadis. Kalau zaman dulu main dorong-dorongan, udah itu aja yang nyampein hadis. Kan nyampe ilmu wajib. Nah, kalau seandainya satu sudah menyampaikan, yang lain gugur karena hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau zaman dulu begitu, berhenti aja nyampein hadis sudah. Hadisannya dikit. Atau enggak ditanya masalah hukum, berhenti aja jawab udah. Itu lebih pintar. Begitu orang zaman dulu. Mereka nyodorin orang lain karena takut. Ya. Ya, ceramah, berhenti aja ceramah. Garang dulu gitu. Kalau orang sekarang enggak, kok aneh nggak dikasih mic sih, kok aneh nggak dikasih ngomong sih, kan aneh kan lulusan Mesir, LC, lulusan Cairo. Ya kalau ente lihat ya, sekarang mah belum kelihatan nih, ntar nih udah pada jadi ustadz, pada jadi guru kan gitu, baru tuh muncul. Emang biasa ngomong kemana-mana megang mic, tumben nggak dikasih mic, nggak dikasih ceramah, dalam hati agak menghormatin aneh yang alim biasa. Ya, jadi ya orang dulu nggak gitu. Para sahabat mereka saling dorong-mendorong, ya. Wa an Ibnu Sirin annahu qala Huzaifah bin al-Yamani, berkata Huzaifah bin Yamani, inna ma yuftin nas ahadu salasa. Nah, kata beliau, sesungguhnya yang suka ngasih fatwa dia adalah salah satu dari 3 jenis orang. Apa itu? Man ya'lamu ma nusikha minal Qur'an. Ya, dia itu
imma dia orang yang tahu apa yang telah dinasakh dari Al-Quran, au amirun la yajidu buddan ya min dalik, atau dia seorang pemimpin yang tidak mendapatkan jalan keluar daripada itu, artinya mau nggak mau harus berfatwa ya. Au ahmaku mutakallif, atau dia orang bodoh yang maksain diri. Tiga tuh orang kalau ngasih hukum, ngasih fatwa, imma tiga, imma dia memang orang pinter, atau emang dia itu seorang pemimpin terpaksa, atau yang ketiga orang bodoh maksain. Kenapa sih kok mesti maksain? Karena ada apa itu? Fulus ya. Karena dunia. Kembali lagi, kalau seandainya ceramah kagak ada duitnya, khotib nggak ada duitnya, ya mimpin tahlil nggak ada duitnya, urusan agama nggak ada duitnya, saya yakin dorong-dorongan. Saya yakin itu. Kalau zaman sekarang kan apa ya? Tahlil ada duitnya, baca doa konten aja ada doanya. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, Rabbana atina fid dunya, upload gocap paling. Itu baru sekedar doa loh. Gimana yang baca tahlil, gimana yang baca ya gimana yang ceramah ya. Makanya penyebab rusaknya nih urusan agama adalah betul urus. Ini saya yakin nih, kalau pemilihan presiden yang ada duitnya ya, gak bakal ada ustadz yang mau ikut. Yang gak ada tuh perpecahan, gak ada. Gara-gara ada punya duitnya. Nih, yang benar yang mana sih nih? Di sono ada ustadznya, di sini ada ustadznya, di sono ada habibnya, di sini ada habibnya. Tapi bingung umat, kenapa bingung? Karena ya, maka cari pemimpin yang didukung tanpa iming-iming duit. Saya ya. Di sono kumpul di lapangan, yang datang dikasih cepek 50 atau 200, paling minimal gocap. Pada ngumpul ke orang? Ngumpul. Berarti ngumpul karena apa? Di tempat yang satu orang kumpul di lapangan nggak pakai duit, bahkan ngeluarin duit. Itu yang kita pilih, selesai. Berarti memang pilihan rakyat, selesai. Itu. Paham nggak? Ini bukan lagi tim, saya kan kelar nih. Ya Purnama ya. Kemarin yang bos mana tuh? Kita lihat aja, kalau oke gas berarti kita oke kompor, oke beras. Hah? Iya, katanya makan siang gratis ya. Sama. Wa kana Ibnu Sirin idza su'ila an syai'in yaqulu lastu bi ahadi hadaini wa akrahu an akuna tsalitsa. Ibnu Sirin idza su'ila, kalau ditanya an syai'in tentang sesuatu, yaqulu dia berkata lastu bi ahadi hadain, aku bukanlah salah seorang dari dua jenis tadi. Artinya aneh bukan orang yang ngerti Quran, aneh bukan seorang pemimpin, tapi aneh hanya orang bodoh. Tuh. Akrahu, aku takut, aku nggak suka menjadi orang bodoh, begitu maksudnya. Ya kan tiga tadi. Orang ngasih fatwa, ya ngejawab pertanyaan, imma dia orang pintar, atau dia pemimpin, atau dia orang bodoh. Nah, dia merasa kayaknya aneh nggak pintar-pintar banget, kata beliau nih, ini bahasa tawadhunya beliau gitu. Aneh takut masuk ke yang ketiga. Tuh. Ini kata ulama yang membenci ya, nggak suka, bukan yang larang, nggak suka. Ya. Makanya hukum berfatwa apa? Fardu kifayah. Kalau satu udah ngomong, yang lain gugur. Ya. Ntar nanti ditanya nih di kampung. Saya sering banget ditanya tuh, Ustaz, gitu. Aneh mau nanya dong, nanya apa? Nanya ini masalah aneh pengen nih, aneh ngomong sama bini aneh cerai gitu. Udah jatuh belum cerainya? Aneh balas aja. Nanti di kampung kita ada ustaz ya, ada, datengin rumahnya selesai. Ngapa nanya aneh? Ya. Nanti kampung kita ada ustaz, ngapa nanya aneh? Lewat Instagram lagi, lewat YouTube atau lewat WA gitu. Di kampung kita ada ustaz, tanya dia. Itu yang bener adabnya. Ya. Tetangga jual nasi uduk, belinya di Bojong, nasi uduk kan kejauhan ya. Tetangga jual nasi uduk, masuk kita ke sono-sono, pakai Gojek lagi kan konyol namanya. Tetangga jual nasi uduk, beli nasi uduknya, hargai. Itu sama kita kalau nanya nih, nggak usah jauh-jauh, nanya di guru kita, nanya tetangga kita, selesai. Dan kita nggak wajib yang jauh-jauh jawab, nggak wajib. Dan pertanyaan kan ada dua, tulis pertanyaan yang wajib dijawab dan pertanyaan yang tidak wajib dijawab.
Sebentar. Jelas? Ya. Pertanyaan yang wajib dijawab, pertanyaan apa? Pertanyaan ya, masalah yang wajib. Ya. Contoh misalnya, Ustaz, saya pengen sholat, niat sholat apa sih? Nah, wajib gak tuh? Wajib jawab. Kecuali nanyanya nggak wajib, Ustaz ini marfu atau mansub gitu. Marfu atau mansub ya? Udah gitu. Nggak jawab nggak apa-apa, nggak dosa nggak. Tapi kalau yang wajib tuh nggak dosa. Itu pun yang wajib bisa kita oper, ya bisa kita oper, nggak mesti kita yang jawab. Orang nanya kita nih, Ustaz kalau rukun sholat apaan aja sih? Wah maaf nih, tanya ada Ustaz yang ngono boleh? Ya. Jelas. Wa amma hujjatu man abaha dzalika fama ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid bin Khalid wa Shibli bin Ma'bad radhiyallahu anhum ajmain. Adapun argumentasi atau hujjah atau alasan orang yang membolehkan abaha, yang membolehkan dzalik berfatwa maksudnya fama ruya an Abi Hurairah, yaitu apa saja yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid dan Shibli Ibn Ma'bad, 3 yang membolehkan dalilnya. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami, nah beda tuh ya. Kalau kunna dulu kami, kalau kana dulu dia. Kunna dulu kami indan Nabi, sedang berada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama rajulun, maka berdiri seorang lelaki. Faqala, maka dia berkata, kemudian dia berkata, ansyadakallah, ya ansyadakallah, aku bersumpah kepada anda demi nama Allah, ikdi bainana bi kitabillahi ta'ala, putuskanlah hukum di antara kami dengan Al-Quran. Tuh. Ya. Jadi ada laki-laki minta, ya Rasulullah putuskan nih, kita lagi punya masalah nih, putusin dah pakai Quran. Gimana kesimpulannya? Faqoma khosmuhu, maka berkata musuhnya, lawannya, wa kana afqaha minhu, dan beliau lebih pintar daripada orang yang bilang tadi. Faqala shadaqa, berkata itu orang yang menjadi lawan sengketanya, shadaq, benar ente. Ikdi bainana bi kitabillah, putuskanlah antara kita ini dengan Al-Quran. Wa'dhan li, dan izinkanlah aku. Fa'azina alaihi salam, maka kemudian Rasul mengizinkannya. Nah ya. Faqala, maka berkata ini orang yang tadi, inna bni hadza kana asifan inda hadzal rajul. Ya Rasul, ini anak saya, karena dia itu asifan, orang yang sembarangan, inda hadzal rajul tuh. Ya, terhadap laki-laki ini. Ya. Wa annahu zana bimra'atihi, dan bahwasanya anakku ini, dia ini ibni tadi, telah menzinahi istrinya. Tuh. Ya, jadi dia orang tua punya anak, anaknya ini zinahin bini orang. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadimin, maka aku hendak menebus ya anakku ini dengan 100 ekor kambing wa khadimin, dan 1 orang pelayan. Tuh. Jadi kan kalau orang zina ya, kalau dia itu belum nikah dicambuk berapa kali? 100. Dan diasingkan selama 1 tahun. 2 hukumannya. Orang yang belum kawin. Nah ini anaknya belum kawin. Ya, nggak sengaja dia itu benzinahi istri orang lain. Nah bapaknya bilang begini dah, kita damai aja. Ya. Mendamainya nggak gocap nih, nggak kena gocap. Damainya 100 ekor kambing. Berapa itu? 1 kambing anggap 2 juta. Berapa kali 100 berapa? 200 juta. Subhanallah. Banyak gak? Summa sa'atu rijal min ahli ilmi, kemudian aku nanya nih sama orang yang ahli ilmu. Fa akhbaruni, mereka mengabarkanku, anna ala ibnika jilda mi'atin, ya, bahwasanya nih kewajiban atau hukuman buat anakmu itu hanya 100 kali cambuk, buat taghriba amin, dan diasingkan selama setahun.
Ya, wa 'alal imra'atihi rajma. Adapun ya istri dari laki-laki ini wajib dirajam, dibunuh. Ya, karena kan istri ini kan udah menikah. Paham nggak kasusnya? Ya. Si laki belum nikah menzinahi si perempuan yang sudah nikah. Dalam hukum fikih, yang laki namanya ghairu muhson, yang perempuan namanya muhson. Berarti udah nikah. Apa hukumannya beda? Karena yang dia belum nikah, hukumannya cambuk 100 dan diasingkan 1. Nah, ada perempuan udah nikah, udah punya laki, maka hukumannya rajam. Itu kata ahli ilmu. Itu. Nah, apa maksudnya hadis ini? Ya, Rasul nggak ngomong apa-apa. Rasul nggak jawab. Rasul mengizinkan dia ngomong. Ya. Kan tadi yang pertama, saya punya punya anak dizalimin gitu kan gitu. Nah, yang jawab siapa? Yang jawab ini orang. Ini orang tadi cerita bahwa saya udah nanya orang yang ngerti ilmu. Rasul diam. Nah, ini dalil. Maka dikatakan di sini fa fi hadzal hadis dalilun ala jawazil fatwa. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya berfatwa. Ya. Li'annahu qala sa'atu rijalan min ahli ilmi. Karena ini orang berkata, aku bertanya kepada rijalan, beberapa orang laki-laki min ahli ilmi, dari ahli ilmu, fa akhbaruni, maka mereka mengabarkanku, ngasih tahu aku, falam yunkir alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatwahu, dan Rasul tidak mengingkari keputusan hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya Rasul bilang, oh salah tuh, nggak boleh tuh, nah, maka nggak boleh berfatwa. Tapi ternyata Rasul masih hidup, sahabat sudah berfatwa. Boleh-boleh aja. Sekarang ini di markas, boleh nggak sih di markas ada keputusan yang bukan keputusan aneh? Boleh-boleh aja. Selama aneh nggak mengingkari. Contoh misalnya hari Minggu besok berenang, terus saya nggak nyuruh, boleh nggak berenang? Boleh. Selama saya nggak ngelarang. Kecuali pas saya dengar, wah pada mau berenang, oh jangan. Minggu kita ngaji misalnya gitu. Udah gagal. Ya, jadi memberikan keputusan di hadapan pemimpin itu boleh dengan syarat diizinkan. Wa fil khabari aidan, dan dalam hadis yang ini juga dalilun, ada sebuah dalil ala annal fatwa tajuz, bahwasanya memberikan fatwa itu boleh. Wa in kana ghairuhu ala minhu, meskipun ada orang selain dirinya yang lebih pintar, lebih tahu, boleh. Ya. Ini kumpulnya kita deh, ame guru kita. Orang nanya, ame ente boleh jawab? Boleh, cuma adabnya nggak begitu. Kita kalau lagi di majelis, ada orang nanya, Fatih, kalau hukum ini apa sih? Nanya guru langsung gitu. Ustaz, guru saya nanya, gini. Nanya Fatih aja, nah balik lagi ke Fatih gitu. Karena Fatih guru, balik tektok aja. Kalau dibalikin udah ambil gitu, jangan pakai tektok lagi gitu. Aneh gak enak, aneh bilang aja nggak tahu, kayak sosok nggak enak lagi. Bukannya gak enak, nggak tahu gitu. Bilang aja kalau bilang nggak tahu nggak bakal dibalikin. Ya. Guru apa guru, saya masalah itu nggak tahu. Oh gitu, kita akan jawab gitu. Ya. Ala taro annahum kanu yuftuna fi zamanin Nabi alaihi salam. Tidakkah kau melihat bahwasanya para ulama, para sahabat yang berilmu, mereka berfatwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh-boleh aja memberi fatwa. Lantarkan pulang dari sini nih ente, orang nanya ya, apalagi taunya nyantren kan ya. Mau apa? Kan ente nyantren nih, saya mau nanya nih ente nih, kalau rukun sholat berapa ya? Wah, jawab berapa? Hah? Berapa rukun sholat ya? Hah? Berapa? 14, iya betul, Masya Allah 14. Kalau orang nanya kan, betul jawabannya, nggak salah 14 deh. Jelas ya. Jadi orang akan nanya, Kesul, ente nyantren kemarin, aneh mau nanya dong nih, kalau bulan puasa boleh nggak orang nyusuin nggak puasa? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Apa? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ada yang punya jawaban lain? Fatih boleh nggak?
Orang nyusuin bayi nggak puasa boleh nggak? Hah? Boleh tuh. Oh itu gimana sih, nganter tidur kali itu kan? Nganter doang, nggak ngerti gitu. Orang wah capek-capekin abad nyari duit buat ente ya, jangan. Makanya jangan kecewain orang tua. Orang tua udah biayain ente jajan di sini paling banyak. Duit tiap minggu minta kirimin. Ngaji gak becus. Ini bapaknya waduh yang pada dagang gitu. Ya kan kalau ente misalnya dibiayain, dikasih jajan, entenya pintar, entenya ngerti, kan orang tua gila. Ya. Bales tuh kebaikan orang tua kita dengan kita jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas tuh ya. Jelas jangan bikin kecewa orang tua. Tuh, kalau ente tahu susahin orang tua nyari duit, ya Allah ente nggak bakal main-main saya gitu. Ya, saya sering ngomelin teman-teman saya dulu kan dari kampung, berangkat dari luar daerah ke Jakarta pada main-main, belajar yang benar. Karena orang tua nyari duit susah. Ya, kedua nyari duit gampang kali enak, nyari duit susah. Pause. Wa qad ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu su'ila an muhrimin kasara bayda na'amatin fa amarahu Aliyyun bi kulli baydatin an yanhara waladan naqa. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu bahwasanya beliau su'ila pernah ditanya an muhrimin tentang orang yang memakai ihram. Muhrim ya, bukan mahram. Kalau muhrim artinya orang yang pakai pakaian ihram, bukan muhrim. Ya. Jadi kalau ada orang pakai pakaian ihram namanya kalau saudara namanya mahram. Jangan salah tuh. Kenapa muhrim tadi? Kasaro baido na'amatin, dia memecahkan telur burung unta. Umar, ajak ke sana aja. Ajak ke sana. Awas pegangnya Bapak, tolong jadi. Memecahkan telur burung unta, fa marahu Aliun, maka Sayyidina Ali memerintahkan bikulli baidotin, tiap-tiap telur ya. An yanhara waladanaqah, ya itu menyembelih anak unta. Ya, jadi ada orang ngancurin telur burung unta. Gimana hukumannya Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, untuk setiap butir telur yang dihancurkan itu dia mesti nyembelih satu anak unta. Ya. Misalnya hancurnya 2, berarti 2 anak unta yang disembelih. Sebagai hukuman, kan nggak boleh orang lagi pakai ihram ya ngebunuh, nggak boleh. Nah ini mungkin dia nggak sengaja kali mecahin telur burung unta, ya udah hukumannya itu. Kata Sayyidina Ali, Fajah sa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian datang ini orang yang nanya kepada Sayyidina Ali, dia datang kepada Rasulullah, fa akhbarahu bizalik, dikabarkan tentang jawaban Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Faqala lahu Rasulullah, qad qala laka Aliyyun ma sami'ta, walakin halumma ila rukhsah fa 'alaika bi kulli baydin it'amu miskin. Nah, ini ente udah nanya sama Sayyidina Ali ya, dan sesuai dengan apa yang kau dengar, akan tetapi nih halumma, marilah ila rukhsah ya, kita cari keringanannya. Nah Rasul jawab lebih ringan lagi, fa'alaika, maka wajib atasmu bikulli baidotin, setiap satu telurnya yang kau rusak, it'amu miskin, ngasih makan satu orang miskin ya. Ringan berat? Ngasih makan orang miskin berapa? 20.000 cukup ya. Kalau nasi padang cepat ya. Kalau kambing anak ontak berapa ya? Misalnya mecahin telur ontak 3 lah, berapa duit itu ya. Jelas ya. Jadi dia nanya ke Sayyidina Ali, Sayyidina Ali jawab, Rasul nggak nyalain nggak? Rasul tidak menyalahkan hukum daripada Sayyidina Ali nggak? Ya, tapi Rasul mengatakan nih gampangan begini dah gitu. Ya. Wa ruwiya an Abi Hurairah annahu su'ila bil Bahrain an halalin idza dhabaha saydan fa'akalu muhrim fa'akalahu muhrimun. Faqala yajuz, falamma raja Abu Hurairah ila Umar akhbaru bidzalik
Faqala Umar law qulta ghaira hadza la fa'altu bika kadza wa kadza. Diriwayatkan dari Abu Hurairah annahu bahwasanya ia ditanya bil Bahrain, di negeri Bahrain namanya. Sekarang masih ada kayaknya Bahrain ya. Jadi Abu Hurairah itu gubernur Bahrain. Gubernur Bahrain. Ya. Ditanya tentang apa? Tentang halalin, tentang ya orang yang tidak berihram. Nah ya, nih kalau kita yang terjemahin salah repot nih ya. Tentang orang yang tidak ihram maksudnya, bukan tentang makanan halal, bukan. Idza dzabaha shaydan, tentang orang yang tidak ihram kalau nyembelih shayd, nyembelih buruan. Kemudian fa'akalahu muhrimun, kemudian orang yang berihram makan tuh ya. Apa jawaban Abu Hurairah? Faqala yajuz, boleh-boleh aja ya. Kan nggak boleh orang berihram berburu. Sekarang yang berburu yang nggak ihram, cuman makanan yang dimakan sama yang berihram. Kan yang nggak boleh ada orang pakai ihram berburu gitu, nombak kambing, nombak buruan lah gitu, nggak boleh ya. Makannya apalagi makannya gitu, nombak aja nggak boleh. Nah sekarang kalau yang nombak itu orang yang nggak pakai ihram, boleh nggak? Boleh, kata Abu Hurairah. Falamma raja Abu Hurairah ila Umar, tatkala Abu Hurairah itu kembali kepada Sayyidina Umar, maka beliau mengabarkan kepada Sayyidina Umar tentang masalah tadi. Apa kata Sayyidina Umar? Lau qulta ghaira hadza la fa'altu bika. Ya. Kalau ente ngomong selain ini, ya, ane akan hukum ente itu. Ya. Artinya kebetulan jawabannya Sayyidina Abu Hurairah benar. Kalau ente ngomong begini, ane hukum ente itu. Ya. Lianna sahabat kanu yuftuna fil hawadis wa hakaza tawarasal muslimun. Nah, karena para sahabat kanu dahulu mereka yuftuna fil hawadis, mereka itu ya berfatwa terhadap hawadis, kejadian-kejadian baru. Jadi para sahabat itu mereka berfatwa terhadap hawadis, kejadian baru. Hawadis namanya. Kalau zaman sekarang mah nggak perlu, udah pertanyaan udah dijawab semua. Ustadz, kalau seandainya makmum datang telat, imam udah ruku, gimana mau baca Fatihah apa enggak? Baca enggak? Enggak. Ada nggak di kitab? Ada. Zaman Nabi belum tentu ada. Ustadz, bagaimana kak orang sholat, imamnya udah sujud, kita sujud apa bangun? Apa nungguin dia bangun? Hah? Sujud. Ada nggak di kitab pembahasannya? Ada, udah dibahas. Nah zaman sahabat belum ada pembahasannya. Makanya suatu hari ada salah seorang sahabat Nabi lagi sholat ya. Dia masbuk ketinggalan. Dia sholat mengikuti Nabi. Selesai salam dipuji tuh sahabat. Ilmunya dari mana dia? Nggak ada ilmunya. Dia cuma berusaha kayaknya yang bagus begini gitu. Dipuji sama Nabi, jadilah hukum gitu. Ya. Jadi kalau zaman kita sekarang semua masalah udah dijawab semua ulama dulu semua. Masalah apa udah dijawab. Maka nggak perlu kita berfatwa. Tinggal buka buku-buku ulama. Ustaz, boleh nggak perempuan haid megang Quran? Kata siapa yang nggak boleh? Kata kitab. Udah dijawab semua. Kita ngapain nyari-nyari fatwa kan gitu. Nah, kecuali masalahnya belum ada. Contoh misalnya ada orang ngelihat aurat. Kalau zaman dulu kan aurat itu ya orang gitu. Sekarang auratnya berbentuk kartun misalnya. Zaman dulu ada nggak kartun? Ya. Bagaimana tuh ngelihat aurat cuma kartun? Nah, dosa nggak? Enggak, udah ini udah nggak ada. Nah, ini sekarang kalau ente ngelihat aurat, ya syahwat nggak? Syahwat. Kalau ngeliat kartun syahwat nggak? Hah? Tergantung kartunnya kan gitu ya. Kalau seandainya menimbulkan syahwat kartunnya, maka sama hukumnya. Kecuali ente lihat misalnya aurat ini nggak bikin syahwat, misalnya mungkin kartunnya aneh-aneh gitu, ya mungkin ada rukhsahnya. Tapi kan masalah baru kan, makanya butuh apa tuh? Butuh fatwa. Nah ini
yang nggak ada di masa dulu sekarang ada, mana butuh fatwa baru. Tapi kalau memang dulu udah ada mah nggak usah dibahas. Itu ya, jelas ya. Wali anna Allah Ta'ala qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian nggak tahu. Kenapa disuruh nanya? Tadi, makanya boleh jawab. Makanya boleh berfatwa. Kenapa? Karena Allah suruh fas'alu, bertanyalah. Ya. Falamma amara Allah tabaraka wa ta'ala al-juhala bi an yas'alul ulama, faqad amara al-ulama bi an yukhbiruhum idza sa'aluhum an dzalik. Maka tatkala Allah nyuruh orang bodoh untuk bertanya sampai ulama, maka Allah suruh pula ulama untuk menjawab kalau mereka tanya. Ya, jadi kalau ulama nggak boleh diem aja itu kalau ditanya. Wa hukiya anna jama'atan ikhtaru minal uqala salasatan liyadhkuru man aqalna. Diceritakan ada sekelompok orang, ya, mereka pengen memilih orang yang paling cerdas di antaranya. Ya. Ada 3 orang nih, 3 paslon nih. Yang mana paslon paling cerdas? Ditanya, lihat guru man aqal, yang mana yang paling pintar. Fajtama'a ra'yuhum aqalun nas man yaqulu ma ya'lam. Mereka sepakat orang yang paling pintar di antara mereka, di antara 3 paslon ini, orang yang jawab ma ya'lam. Aneh nggak tahu. Tuh, luar biasa gak tuh? Jadi kalau ditanya jawabannya betul. Allahu a'lam. Nah, kita paling pintar tuh katanya tuh. Bukannya apa tuh yang bisa ya jawab. Ini mungkin ya sejalan juga mungkin ya. Kan kalau ada 3 paslon tuh. Kita tanya satu, dia nggak jawab gitu. Nah, mungkin itu yang paling betul. Wallahu a'lam tuh ya. Jadi kalau orang dulu, kenapa sih perkataan wallahu a'lam, ana la adri, aneh nggak tahu itu lebih tinggi? Karena orang dulu nggak jawab bukan karena nggak tahu, tapi karena takut. Orang yang paling pintar adalah orang yang takut. Ya. Orang yang paling pintar bukan orang yang paling cerdas, bukan yang paling takut. Makanya ulama identiknya sama takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil, yang takut sama Allah ulama. Nah, berarti kalau ada orang nggak takut, bukan ulama. Gitu. Ya, jelas. Jadi ada orang ditanya sesuatu hukum, dibilang aneh nggak tahu. Kalau orang sekarang beda ya, kalau orang emang nggak tahu dasarnya. Lah adri emang dasarnya kagak tahu, pelama pelomo gitu. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa atimna bil khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.